Halo Libra, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan pasrahkan hidupmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Libra, readingan aku kali ini dengan tema, ternyata hal ini yang membuatmu terjebak dalam situasi yang menyakitkan. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu, teman-teman Libra semua. Oke. Di sini ada situasi yang memang tidak baik-baik saja. Ada konflik, ada masalah, ada orang-orang yang secara sengaja ingin menjebak kamu dan ingin menjatuhkan kamu. Jadi ya situasinya benar-benar mengejutkan dan gak membuat kamu itu nyaman. Justru semuanya semakin terlihat jelas karena ya kamu mengetahui siapa yang toksik, siapa yang manipulatif, siapa yang menghina, siapa yang merendahkan, siapa yang menjatuhkan kamu. Dan Libra, di sini kamu agak sulit ya untuk menerima kenyataan karena apa yang kamu perjuangkan selama ini hancur, gitu loh. Usaha kerja keras kamu nggak diterima, atau bahkan kamu semakin diremehkan, kamu diacukan, kamu itu benar-benar dianggap nggak penting, dan hal ini benar-benar membuat kamu itu terluka, gitu. Dan agak sulit untuk kamu bangkit karena kamu menyimpan rasa dendam. Kamu menyimpan kebencian dari orang-orang yang selalu menghina dan merendahkan kamu, dan ini adalah orang-orang terdekat kamu sendiri. Nah, Libra, jadi hal ini yang kamu rasakan sehingga membuat kamu itu terjebak dalam situasi yang menyakitkan ini. Karena ada perasaan yang gak terima. Kenapa kamu diperlakukan begini? Kenapa mereka sezalim ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi kayak kamu gak menerima diperlakukan seperti ini, sehingga ini yang terus-menerus membebani kamu dan membuat hati dan pikiran kamu itu terus-menerus terjebak ke dalam emosi gitu. Ya, dan memang sebenarnya semua bukan salah kamu sih, salah mereka yang manipulatif. Cuman memang kamu yang gak bisa membentengi diri sehingga kamu terus-menerus berada di dalam pikiran-pikiran yang negatif. Jadi ya kamu harus bisa menganalisa segala sesuatunya, karena kesempatan itu pasti akan ada selalu ya untuk kamu yang mau berjuang dan berusaha. Di sini aku ngerasakan kayak ada begitu banyak hadir hal-hal yang positif ke dalam hidup kamu. Cuman mungkin gak kamu gubris karena kamu itu kayak putus asa, menyerah. Selama ini kamu berjuang, tetapi apa yang kamu perjuangkan itu nggak dianggap, atau kamu hanya dimanfaatkan. Jadi kayak kondisi kamu itu benar-benar lelah, dan kamu tuh kayak ngerasakan bahwa ya semuanya udah selesai deh gitu ya. Untuk apa aku kerja keras, untuk apa aku berjuang, kalau apa yang aku perjuangkan justru menghancurkan aku, dan orang-orang yang aku percaya justru mengkhianatiku ya. Nah, kamu terjebak dalam pikiran ini. Tetapi aku ngerasakan ya, seiring waktu berlalu kamu mulai menerima apa yang terjadi. Karena kamu tuh kayak disadarkan oleh keadaan juga bahwa ya rugi banget. Kamu punya kemampuan, kamu punya potensi, tetapi kamu letakkan ini semua dalam hal-hal yang penuh dengan kepesimisan gitu. Karena kesempatan ini ada untuk kamu membangun diri. Jadi ya sudah saatnya untuk kamu lebih
meningkatkan kualitas hidup kamu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang manipulatif, dan cobalah untuk lebih memperkuat diri kamu karena Allah ada di dekat kamu. Allah nggak pernah ninggalin kamu kok. Bahkan yang aku rasakan di sini ada hadir banyak doa-doa untuk kamu karena kebaikan kamu selama ini gitu. Jadi kamu tuh kayak, ya mungkin orang-orang yang kamu harapkan gak bisa ngertiin kamu atau justru meninggalkan kamu, tetapi ada orang-orang di luar sana yang selama ini kamu bantu, yang memberikan support walaupun dalam bentuk doa gitu. Jadi ternyata rencana Allah itu jauh lebih dahsyat ya. Semuanya itu jauh lebih luar biasa di saat kamu menerima, di saat kamu siap, di saat kamu yakin, di saat kamu berani untuk memulai, dan kamu berani untuk melepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang manipulatif. Jadi aku ngerasakan kayak pelan tapi pasti kamu berada pada titik kesiapan, dan pelan tapi pasti hal-hal yang menjebak hati dan pikiran kamu ini akan terbebaskan seiring dengan keberanian kamu untuk melangkah dan memulai. Bahkan di sini akan ada kemapanan, akan ada peningkatan energi kamu, walaupun kamu sadar di sini juga banyak hal yang manipulatif, tetapi yang memang kamu nggak ingin terlalu overthinking lagi dalam sesuatu hal, atau kamu juga nggak ingin bucinan lagi terhadap hubungan kamu dengan seseorang, dan kedepannya jadi lebih selektif gitu. Jadi kalau sebelumnya kamu berpikir, apakah aku bisa jauh darinya, apakah aku bisa hidup tanpanya, jadi kamu tuh kayak mau dibohong-bohongi, mau dibodoh-bodohi karena terlalu cinta. Saat ini justru kamu itu kayak udah nggak peduli, terserah mau bagaimana, terserah mau melakukan apa, terserah mau menilai seperti apa, yang penting kamu fokus dengan diri kamu sendiri dan kemampuan kamu. Dan di sini akan ada kesuksesan, akan ada kebangkitan, akan ada pelajaran berharga yang kamu dapatkan, dan kamu benar-benar move on. Kamu gak ingin lagi terjebak dalam hal-hal yang manipulatif, terjebak dalam hubungan-hubungan yang salah, terjebak dalam ketoksikan atau kebucinan, overthinking. Jadi kayak lebih lost gitu ya, lebih melepaskan segala sesuatunya karena kamu yakin Allah akan menggantikan segala kesedihan kamu itu dengan kebahagiaan. Jadi yang aku rasakan saat ini justru kamu lebih nyaman dengan pilihanmu, dengan perasaanmu, dengan pikiranmu, dengan hatimu, dan ini membuat kamu itu pelan tapi pasti terlepaskan dari hal-hal yang menjebak hati dan pikiran kamu. Jadi jangan terlalu memaksakan sesuatu hal yang sebenarnya nggak kamu sukai hanya karena kamu ingin membahagiakan orang lain, tetapi kamu mengabaikan kebahagiaan kamu sendiri. Toh kamu juga tetap tidak pernah diterima, kamu juga tidak pernah dianggap, dan kamu juga bukan menjadi prioritas utama untuk mereka. Di saat kamu nggak memberikan apapun, nggak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, kamu juga akan dibuang. Nah Libra, jadi cobalah untuk lebih membahagiakan diri sendiri, cobalah untuk lebih fokus dengan tujuan hidup sendiri, dan kebahagiaan ini akan kamu dapatkan, kemenangan ini akan kamu dapatkan, impian-impian kamu akan terrealisasi, dan perasaan kamu justru lebih bangga dengan pencapaian-pencapaian kamu. Jadi nggak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang percuma dan sia-sia, karena aku ngerasakan energinya ini sangat dahsyat, sangat kuat, seiring dengan penerimaan kamu, seiring dengan kebangkitan kamu, seiring dengan kesiapan kamu. Dan aneh tapi nyata, tetapi ya justru kayak ada dorongan di dalam diri kamu itu untuk berani melangkah dan memulai, dan pelan tapi pasti apa yang menjadi beban hati, tekanan mental kamu itu terlepaskan. Jadi kamu optimis bahwa kedepannya akan ada kebahagiaan, akan ada keberuntungan, akan ada kemenangan, akan ada situasi yang membanggakan dan membuat kamu itu pelan tapi pasti terlepaskan dari hal-hal yang menyakitkan. Di sini aku merasakan bahwa kamu ya gak ingin terlalu overthinking lagi terhadap sesuatu hal, walaupun apa yang kamu fokuskan ini geraknya lambat, atau proses yang kamu jalani ini mungkin gak sesuai dengan harapan kamu, tetapi ya kamu yakin dari proses inilah yang memberikan banyak hikmah untuk kamu
gitu. Jadi aku ngerasakan energi kamu pelan tapi pasti melepaskan diri dari hal-hal yang negatif. Ya, kamu mulai menerima keadaan yang ada, menerima kenyataan yang ada, menerima takdir hidupmu, mencoba untuk lebih fokus dengan tujuan hidup kamu, mencoba untuk lebih memahami bahwa ini adalah yang terbaik untukmu dan kamu tidak ingin terjebak ke dalam hal-hal yang manipulatif lagi, Libra. Dan perasaan kamu saat ini justru lebih yakin bahwa akan ada kebahagiaan yang kamu dapatkan dan Allah akan mengganti orang terbaik untuk kamu gitu. Jadi kalau selama ini kamu ditipu, dikhianati, direndahkan, diremehkan, ya kamu berusaha untuk melepaskan diri, bukan berarti kamu menutup tali silaturahmi, enggak, tetapi kamu menjaga untuk kenyamanan dan kebahagiaan kamu sendiri. Bukan berarti kamu durhaka atau kamu nggak bisa untuk balas budi, enggak. Kamu udah begitu banyak berjuang tetapi nggak dipedulikan, ya mungkin sudah saatnya untuk melepaskan diri dengan kemantapan hati kamu bahwa seiring waktu berlalu akan ada pintu yang terbuka dari mereka untuk menerima kamu dengan apa adanya diri kamu, Libra. Itu dia. Akan ada komunikasi yang terhubung dan komunikasi ini aku rasakan lebih ke arah untuk pengembangan diri, lebih ke arah untuk kamu yang bijak dalam mengambil keputusan atau sharing lah dengan apa yang akan kamu jalani ke depannya di dalam hidup kamu dengan orang-orang yang terbaik menurut kamu gitu. Dan kamu mencoba untuk lebih menyembuhkan hati kamu, pikiran kamu dari ketoksikan, dan kamu mencoba untuk lebih yakin dengan kemampuan kamu bahwa ke depan sana ada prospek yang lebih baik untuk kamu bahagia gitu. Jadi aneh tapi nyata, segala sesuatunya itu mulai terlihat jelas. Segala sesuatunya itu mulai mengarahkan kamu pada perubahan diri dan membuat kamu itu harus lebih percaya diri dengan kemampuan kamu, karena harapan itu selalu ada, kekuatan itu selalu ada, kesiapan itu selalu ada, keberanian itu selalu ada, dan kamu menjadi lebih merasakan kebahagiaan atas perubahan-perubahan di dalam hidup kamu. Nah, ternyata hal ini yang membuat kamu itu terjebak dalam hal yang menyakitkan dan kamu tidak ingin terus-menerus berada di dalam situasi ini. Jadi kamu saat ini lebih menjaga dirimu, melindungi hati dan pikiranmu, mencoba untuk lebih melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan hidup kamu, dan kamu tidak ingin terus-menerus terjebak ke dalam hal-hal yang manipulatif. Oke, di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.